Cek. Malam ini sejarah akan dihidupkan kembali, menyaksikan pergulatan batin sang pelopor emansipasi. Di atas panggung ini, sosok berjiwa besar yang mendobrak tradisi dan memperjuangkan pena kebebasan diperankan dengan sangat memukau oleh Fatimah Zahra sebagai Raden Ajeng Kartini. Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang ayah yang bimbang antara kasih sayang dan jeratan adat feodal, diperankan oleh I Anatul Aulia Ulin Nihaya sebagai Bupati Jepara. Kardinah dan Rukmini, dua bersaudara yang menjadi saksi sekaligus penguat dalam suka dan duka perjuangan, diperankan oleh Elvinza Ilya Febrin Najah sebagai Kardinah dan Sylvia Jamila sebagai Rukmini. Mas Ajeng Ngasirah adalah sosok ibu kandung yang lembut, pasrah pada nasib sebagai rakyat jelata di dalam istana, diperankan oleh Lailiatur Ramadhani sebagai ibu kandung Kartini. Raden Ayu Adipati Sosroningrat adalah ibu tiri yang tegas dalam menjaga marwah adat, diperankan oleh Rindiani Aprilia sebagai ibu tiri Kartini. Stella Zihandilar yang merupakan sahabat Kartini yang berada di Belanda, diperankan oleh Devita Francisca sebagai sahabat pena Kartini. Gadis desa yang merupakan murid Raden Ajeng Kartini, diperankan oleh Asmawati dan kawan-kawan. April 1879 lahir seorang anak perempuan dari pasangan Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Namun sunyi, Kartini duduk termenung di dekat jendela besar yang tertutup rapat. Ia memegang sebuah buku berbahasa Belanda. Lalu, adik-adiknya menghampiri Kartini.
Mbak Yu, sudah 3 jam kau menatap jendela itu. Apa yang kau lihat di sana? Hanya ada pohon sawo dan tembok tinggi. Aku tidak melihat tembok, Ndoro. Aku melihat jauh ke seberang lautan. Di sana banyak perempuan-perempuan berjalan dengan tegak. Mereka pergi ke sekolah, membicarakan tentang politik, dan memilih jalan hidupnya masing-masing. Sedangkan kita hanya menunggu hari di mana kita dijual lewat sebuah pinangan. Tapi kita adalah bangsawan, Mbak Yu. Hidup kita sudah terjamin. Makan enak, pakaian indah. Pakaian indah ini hanyalah rantai emas Rukmini. Apa gunanya kebaya sutra jika otak kita dibiarkan kosong? Kita tidak boleh keluar dan otak kita dibiarkan untuk tidak tahu apa-apa. Di malam hari, meja penuh dengan kertas dan tinta. Kartini menulis dengan tergesa-gesa, seolah dikejar waktu. Lalu, terdengar suara Stella Zihandilar yang merupakan sahabat pena Kartini. Kartini, temanku, ceritakan padaku tentang negerimu. Benarkah perempuan di sana tidak boleh memiliki cita-cita? Stella, sahabatku, di sini pintu masa depan kami tertutup rapat sejak kami berusia 12 tahun. Hidup kami hanya sebatas tembok rumah. Kita disebut pingit. Kita harus berjalan jongkok di depan saudara laki-laki kami. Dan suara kami harus ditekan sedalam mungkin. Aku ingin terbang, Stella. Aku ingin melihat sekolah, bukan hanya pelaminan. Lalu, Mangasirah masuk membawa minuman. Ia melihat Kartini dengan tatapan sedih. Sudahlah, Nderayu, jangan terlalu banyak menulis. Nanti pikiranmu makin jauh makin sakit hatimu menerima kenyataan. Ibu tahu betapa sakitnya hidup tanpa pilihan, bukan? Ibu yang melahirkan aku, tapi ibu harus memanggilku Ndoro karena aturan adat ini. Tidak bolehkah jika aku mengubah semua ini agar adik-adikku tidak merasakan hal ini? Perempuan hanya sebilah rusuk, nak. Sudah garisnya untuk mengikuti. Tidak, Bu. Tidak. Jika Tuhan menciptakan kita dengan otak, itu artinya kita diperintahkan untuk berpikir, bukan hanya diam. Mbak Fir, Di pendopo Kadipaten, sang ayah Sosroningrat sedang duduk. Kartini bersimpuh di kakinya, memohon izin untuk melanjutkan pendidikannya ke Belanda, sebuah langkah besar dalam perjuangannya. Kartini, aku sangat menyayangimu. Kau anakku yang paling cerdas. Tapi permintaanmu untuk sekolah di Belanda itu melampaui batas yang bisa aku berikan. Romo, ilmu adalah satu-satunya senjata untuk memajukan bangsa. Bagaimana bangsa kita maju jika ibu-ibunya tidak terdidik? Sedangkan ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Dunia luar terlalu liar untukmu, Kartini. Rakyat akan mencibir. Kadipaten ini akan dianggap rusak jika putrinya menyeberang lautan tanpa suami. Lalu, biarkan aku membuka sekolah di sini, Romo. Di dalam tembok ini, izinkan aku mengajar anak-anak gadis di Jepara membaca dan menulis.
Jika aku tidak boleh keluar untuk mencari ilmu, maka biarkanlah ilmu itu datang ke sini. Kau tahu resikonya. Kau akan dianggap aneh. Kau akan dibenci oleh mereka yang memuja tradisi. Lebih baik dibenci karena membawa cahaya daripada dicintai karena membiarkan kegelapan. Di halaman samping, Kartini mengumpulkan beberapa anak gadis desa. Kartini memegang papan tulis kecil. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita belajar membaca ya. Ikuti saya. B-A-H bah. B-A-H bah. R-U-L rul. R-U-L rul. Bahrul. Bahrul. U-L-U-M lum. Ulum. Bahrul. Ulum. Ya. Jadi anak-anakku, tangan kalian bukan hanya untuk memegang ulekan atau jarum jahit. Tangan kalian bisa memegang pena jika kalian bisa membaca. Kalian bisa membaca, kalian bisa melihat dunia tanpa harus keluar dari sini. Raden Ayu Sosroningrat yang merupakan ibu tiri Kartini masuk dengan wajah tidak senang. Kartini, hentikan ini. Apa yang kau lakukan? Kau mengajarkan mereka bermimpi terlalu tinggi. Nanti mereka tidak mau lagi bekerja di sawah dan melayani suami. Justru karena mereka pintar, mereka tidak akan menghilangkan keayuan seorang wanita. Dia akan memperkuat keayuan seorang wanita. Meskipun tantangannya begitu besar, namun semangat Kartini untuk menggapai cita-cita tidak pernah padam. Pada akhirnya, takdir membawa Kartini pada sebuah pernikahan yang tidak pernah ia impikan. Banyak yang bilang Kartini telah kalah oleh adat. Tapi mereka salah. Aku tidak kalah. Aku hanya berpindah medan tempur. Pernikahanku adalah syarat agar pendidikanku tetap berdiri. Jangan keluhkan apa yang tidak bisa aku capai, tapi lanjutkan apa yang sudah aku mulai. Pena ini mungkin akan patah, tetapi kata-kataku akan tetap abadi di hati perempuan yang merindukan cahayanya. Menganggap wanita lemah adalah kekeliruan yang besar. Kekuatan wanita tidak selalu terlihat dari fisik, melainkan dari ketangguhan mental, kekuatan bertahan, dan juga kecerdasan emosional dalam menghadapi peran kehidupan. Pada dasarnya, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Melanjutkan pendidikan memang belum tentu membuat kita sukses, tetapi melanjutkan pendidikan akan membuat kita menjadi wanita yang lebih merdeka dan bahagia. Oleh karena itu, gapai pendidikan setinggi langit. Artinya, jangan merasa cukup, kemudian berhenti dan tak melanjutkan kembali. Padahal, kesempatan itu ada. Berjuanglah sehabis-habis perjuangan. Jangan malas, jangan mundur sepanjang bertempur. Menjadi orang yang berpendidikan memang tidak mudah.
harus bisa menguatkan tenaga dan pikiran. Baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh pendidikan yang tinggi. Hidup yang pahit itu harus kau potong dengan tanganmu. Rakitlah kembali hidup yang lebih baik dengan pendidikan. Karena tanpa pendidikan, cita-cita akan sulit tergambar. Begitulah perjuangan ibu kita Kartini yang berjuang dalam menggapai pendidikannya.